Baik, sekarang kita masuk ke sesi praktek penyelenggaraan jenazah. Tentunya antara wanita dan laki-laki akan berbeda. Pertama, kita sediakan dulu air-air ya secukupnya. Ya, ini adalah daun bidara, di mana kita ambil daun-daunnya. Kita ambil daun-daunnya, kemudian kita sedikit kucek-kucek begini, ya. Kemudian kita campurkan di dalam air. Dicampurkan. Ada kain untuk penutup jenazahnya ada? Yang buat penutup. Kain yang untuk penutup jenazah. Mana calon jenazahnya? Kepala sini. Lihat. Perhatikan ya. Kalau jenazah itu laki-laki, maka kita tutup ya dengan sebuah kain antara perut dengan lututnya. Kalau perempuan antara dada dengan lutut. Kalau perempuan segini. Kalau laki-laki cukup antara ya perut sampai lutut seperti ini. Setelah itu kita bukain bajunya, dibukain nggak? Jangan, nanti akhwat pada melotot. Ada pos tangan. Yang bagus adalah memakai basahan atau sapu tangan. Ya, atau seperti ini. Fungsinya untuk apa? Ini untuk mencuci bagian dalam. Sudah saya sebutkan tadi, yang lebih bagus bentuk daripada tempat pemandian adalah lebih tinggi bagian atas dan menuju ke bawah. Supaya apa? Supaya aliran itu mudah turun. Kemudian, ya sedikit kita minta bantuan ke teman-teman untuk mengangkat bagian mayat sedikit aja. Ini mayatnya mayat hidup ya. Kemudian kita hapus ini. Kita agak sedikit tekan, tapi jangan terlalu keras. Ya, kita tekan ini jangan terlalu keras. Untuk apa? Mengeluarkan kotoran-kotoran. Ya, setelah kita tekan begitu selesai, kemudian kita basahi kain tersebut, kemudian kita cebokin, ya. Susah juga ya, tolong dong di. Ya, anggap aja ini lagi dicobokin gitu ya, cobokin. Ya, lagi dicebokin, ya, dibersihkan.
ya, bagian belakangnya juga dibersihkan, ya. Nanti minta bantuan tentunya kepada teman-teman yang hadir untuk diangkat sedikit, dibalikan ke sana, dicebokin begitu. Ya. Ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi bahwa mandi mayat itu sama dengan mandi janabat. Apa dulu yang kita dulukan? Kita cuci kemaluannya dengan basahan. Ya, kita cuci kemaluannya, dibasahi, kita ya cuci di sini. Kita cuci ya sampai kita menganggap sudah bersih, selesai. Maka kemudian setelah itu kita ingin wudukan. Perhatikan keadaan tangan si mayat kan seperti ini lurus, karena tidak disunahkan untuk disedekapkan di dada. Maka kita cuci dulu ya si mayat ini tangannya. Kalau sudah mati nggak bakal bisa diangkat, Pak. Susah. Keras. Keras dia. Dengan membaca bismillah kanan dulu ya, jangan lupa. Jangan dibuka, Pak. Kalau dibuka nanti kelihatan kemaluannya. Kita cuci bagian tangan kanannya. Ya. Kemudian kita cuci bagian kirinya. Sudah selesai. Untuk berkumur-kumur tidak mungkin ya untuk dimasukkan air ke mulutnya. Tapi dengan cara kita basahi kembali ini, kemudian kita masukkan ke dalam mulutnya itu. Kemudian kita masukkan juga hidungnya. Ya. Demikian. Setelah itu kita guyur rambut kita cuci wajahnya 3 kali. Setelah itu kita cuci tangannya seperti halnya wudu. Setelah itu kita basuh rambutnya. Kemudian kita cuci kakinya dengan disela-selai jari jemarinya ya. Jangan lupa ketika mencuci tangan pun disela-selai jari jemarinya sampai bersih 3 kali juga, yang sunnahnya demikian. Setelah itu apa? Yaitu kita cuci rambutnya. Tolong sediakan sampo. Sekalian mandi ya. Kita cuci rambutnya. Nggak ada sampo. Nggak apa-apa pakai sabun pun. Kalau nggak ada sampo ya pakai sabun pun jadi. Kita perhatikan, kita sela-selai rambutnya. Ya, kita sela-selai rambutnya. Demikian sampai terasa bersih. Kemudian kita minta bantuan ke teman-teman untuk diangkat kepalanya, ya, bagian belakangnya demikian. Setelah kita yakin bahwa ini sudah selesai, kita guyur 3 kali. 1, 2, 3. Sudah selesai. Setelah itu apa? Setelah itu kita cuci badannya bagian kanan terlebih dahulu. Maka kita cuci bagian kanannya. Ya. Tentunya kita usahakan pakai sabun. Coba disabuni, Pak. Dengan bantuan teman tentunya bagus, supaya mempermudah praktek daripada di jalannya ini.
Disabuni, kemudian perhatikan ya sela-sela seperti leher, kemudian ini apa namanya, telinga, ketiak, ya kita usahakan untuk dibersihkan dengan memakai kain tadi. Ya, seperti ketiaknya sini, selangkangan paha, dan yang lainnya betul-betul kita bersihkan. Ya. Kemudian setelah disabuni itu kita minta bantuan ke teman-teman untuk memiringkan ke kanan. Untuk kita apa? Ya kita sabuni lagi, kita cuci lagi yang bersih. Ya, selesai. Sekarang sebelah kiri. Sebelah kiri kita cuci lagi seperti tadi dengan memakai sabun, ya sampai bersih sekali. Demikian yang kiri sudah ini, kemudian kita minta bantuan lagi ke teman-teman untuk mengangkat memiringkan ke sebelah kiri. Ya, kalau kita sendirian sulit, soalnya mayat itu kaku. Apalagi kalau mayatnya gede, berat, ya. Maka kemudian kita cuci sebelah kanannya ini, ya kita kasih sabun juga, ya. Sudah. Ini satu kali cucian. Kita ulangi sampai 3 kali. Ya. Demikian seperti yang tadi juga, tapi tidak perlu pakai sabun lagi, cukup diguyur aja. Ya. Sebelah belakangnya juga demikian. Kemudian ke sebelah kiri. Ya, ke sebelah kiri. Kemudian selesai 3 kali, atau misalnya kita ingin 5 kali, tambah lagi yang keempat, misalnya. Demikian yang rapi, yang bersih ya. Nah, kemudian guyuran yang kelima adalah dengan kapur barus. Anggap aja ini pakai kapur barus. Kasihan kalau beneran. Ya, maka yang kelima ini ya kita guyur secara rata. Ya, pakai kapur barus. Awas kalau direkam. Kamera deh. Selesai 5. Berarti sudah selesai. Sekarang kita ambil anduk. Kita bersihkan dia. Keenakan. Kita bersihkan dia. Perhatikan, kemudian kita ganti kain ini dengan yang masih kering, yang kering. Nggak ada lagi. Buat rekaman ya? Buat cover. Iya, kemudian kita ganti dengan yang kering ya. Kita ganti dengan yang kering, nggak usah diganti aja. Cara gantinya jangan langsung dibuka gini, kelihatan auratnya, tapi tentunya sedikit demi sedikit dari bawah, kemudian diganti dengan yang kering. Sudah selesai. Kemudian kalau kukunya panjang, kita guntingi ya kukunya. Kemudian ada sisir tidak? Kita sisiri si mayat ini. Kalau untuk perempuan, sudah saya sebutkan tadi,
bahwa dikepang menjadi 3. Kepangan 1 di sini, kepangan 2 ditanduk sini. Dijalin ya, tahu kan cara menjalinnya? Buntut kuda, Ustaz. Hah? Kayak buntut kuda. Buntut kuda. Iya, kayak buntut kuda dijalin jadi 3 gini, set. Kemudian dijalin begini. Dikepang. Bukan buntut kuda, bukan. Dikepang. Dikepang. Terus kemudian diikat pakai karet ujungnya. Kemudian kalau perempuan tuh setelah dijalin 3 itu dikebelakangkan. Ya, dikebelakangkan di sini, disimpan. Dah, selesai, kita angkat. Menuju apa? Tempat pengkafanan mayat. Ya, sekarang bangun. Nanti saya minta salah satu panitia di sini praktek. Tentunya ikhwatul Islam, praktek kepada mayat hidup akan berbeda dengan praktek dengan mayat yang beneran. Karena kalau yang belum pernah yang melakukannya, biasanya kalau ke praktek ke mayat beneran tuh grogi. Ya groginya minta ampun. Tapi kalau udah biasa insya Allah mudah.